Halo, perkenalkan saya Suprihati, mahasiswi Pascasarjana, jurusan Corporate Communication, Blended Learning Program Batch 14, London School of Public Relations. Pada video kali ini, saya akan membawakan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Proses Community Development dalam Program Corporate Social Responsibility Kelompok Usaha Bersama atau KUB, Hidroponik dan Jahit pada PT PLN Batubara. Bab 1 Pendahuluan. Jelang akhir tahun 2020, Indonesia melaporkan kasus COVID-19 yang mengalami kenaikan daripada sebelumnya. Penanganan dan penanggulangan COVID-19 terus diupayakan oleh pemerintah, mulai dari pembatasan sosial dan fisik, penerapan 3M, karantina di rumah, hingga pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB. Adanya dampak COVID-19 di Indonesia ialah banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 adalah sebagai berikut. Pengangguran karena COVID-19 sebesar 1,62 juta orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,11 juta orang. Bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 sebesar 0,65 juta orang. Bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hour karena COVID-19 sebesar 15,72 juta orang. Selanjutnya, untuk perkembangan kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut. Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang. Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. PT PLN Batubara adalah salah satu anak perusahaan PT PLN Persero, di mana dalam melaksanakan program CSR-nya yang diberi nama Callcare. Callcare adalah CSR PT PLN Batubara untuk program Community Development. Tidak hanya sekedar melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, PT PLN Batubara juga memiliki program untuk jangka panjang. Sesuai dengan arahan Direktur Perencanaan PT PLN Persero dan Direktur Utama PT PLN Batubara, bahwa fokus utama pada program Callcare adalah untuk mengatasi pandemi COVID-19, serta turut berperan dan berkontribusi dalam penanganan dampak-dampak wabah virus corona, seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak pendidikan, dan dampak sosial. Pelaksanaan program Community Development yang dilakukan oleh PT PLN Batubara yang bekerja sama dengan Human Initiative dalam bidang UMKM yang diberi nama KUB atau Kelompok Usaha Bersama. Banyaknya rumah tangga kurang mampu yang memerlukan tambahan sumber penghasilan serta banyaknya usaha yang terdampak pandemi sehingga KUB adalah salah satu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pada program KUB ada dua kelompok usaha, yaitu yang pertama, kebun hidroponik, dan yang kedua, usaha penjahitan, di mana ada 30 pelaku usaha yang memiliki kategori baik. Ada beberapa tahap pelaksanaan pada program KUB, yaitu yang pertama, penguatan motivasi bisnis, yang kedua, pelatihan perencanaan usaha, ketiga, pelatihan skill usaha, keempat, pemberian modal usaha, kelima, mentoring bisnis, dan yang terakhir, pendampingan. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses community development dalam program Corporate Social Responsibility Kelompok Usaha Bersama atau KUB, Hidroponik dan Jahit pada PT PLN Batubara. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui implementasi proses community development pada PT PLN Batubara. Yang kedua adalah untuk mengetahui manfaat program KUB, Hidroponik dan Jahit pada para penerima manfaat. Bab 2. Kerangka teoritis. Ada 10 jurnal yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pada 10 jurnal tersebut
Penelitian ini menggunakan jurnal utama atau penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Community Development sebagai bentuk tanggung jawab sosial PT Arara Abadi Distrik Sorek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Herlangga 2017. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek pada penelitian sebelumnya adalah program community development, sedangkan objek pada penelitian ini adalah program corporate social responsibility. Teori utama dan teori pendukung digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah: teori utama 1. Menurut Jackie 2008 menjelaskan bahwa CSR adalah keseimbangan dengan 3 komponen yang terdiri dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan triple bottom line, yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan. Kedua, menurut Charlow 1998, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat atau community development adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Teori pendukung menurut John Elkington 1988 menjelaskan bahwa konsep triple bottom line atau TBL atau 3BL adalah suatu konsep yang terdiri dari 3P, yaitu planet, people, dan profit, di mana 3P tersebut adalah 3 pilar yang akan mengukur nilai kesuksesan dari suatu perusahaan. 2. Menurut Brundtland Report 1987, menjelaskan bahwa Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi generasi mendatang untuk mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial. Sugiono 2011. Sedangkan tradisi komunikasi yang digunakan ialah tradisi fenomenologi, yaitu tradisi yang berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Littlejohn 2009. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Nasution 2003. Demikian proposal penelitian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Sampai jumpa.